selamat datang di Income Channel. Kembali lagi bersama saya Kavita. Di episode kali ini saya akan menjelaskan tentang change management. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dulu ya Income Channel, biar kalian makin banyak pengetahuannya. Pihak pengelola perusahaan maupun organisasi wajib memahami bagaimana cara melakukan manajemen secara tepat, efektif, dan efisien agar perkembangannya bisa menjadi lebih pesat. Dalam sebuah organisasi dan perusahaan, biasanya aktivitas manajemen memiliki dampak yang krusial. Kinerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan sudah pasti akan meningkat dan akan berjalan lancar apabila dilakukannya manajemen yang baik dan optimal. Dengan adanya perubahan lingkungan maupun teknologi, maka manajemen perusahaan atau organisasi pun mengalami perubahan agar menciptakan solusi bisnis atau perusahaan yang dibutuhkan agar mampu meraih kesuksesan melalui cara yang lebih terorganisir. Mari kita bahas apa sih itu manajemen perubahan. Pengertian manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam atau internal maupun dari luar atau eksternal organisasi tersebut. Internal, faktor yang dalam bersumber dalam organisasi itu sendiri. Faktor ini merasakan adanya kebutuhan akan perubahan yang dirasakan. Kemudian eksternal, faktor-faktor yang berasal dari luar lembaga atau organisasi, yaitu keseluruhan faktor yang berasal dari luar organisasi dan yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi, seperti ekonomi, politik, hukum, teknologi, kebudayaan, sumber alam, demografi, sosiologi, dan sebagainya. Jenis-jenis perubahan secara umum, jenis perubahan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perubahan terencana. Upaya-upaya perubahan yang bersifat proaktif dan secara sengaja dilakukan organisasi. Mengapa disebut proaktif? Biasanya pengelola organisasi melakukan suatu perubahan terencana adalah dalam rangka mengantisipasi tantangan yang bakal dihadapi organisasi di masa yang akan datang. Selanjutnya yang kedua, perubahan tidak terencana. Jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi, contohnya di sini seperti perubahan cara pandang tentang pekerjaan, kemudian perubahan penafsiran simbol-simbol, dan pemaknaan dalam organisasi, perubahan politik internal organisasi, dan lain-lain. Tujuan manajemen perubahan. Tujuan dari setiap langkah-langkah perubahan adalah mempertahankan dan memperbaiki kehidupan. Berubah artinya beradaptasi, menyesuaikan diri, dan menjadi lebih berdaya untuk mempertahankan dan memperbaiki keadaan atau kehidupan di masa yang akan datang. Adapun tujuan manajemen perubahan diantaranya yaitu untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal atau sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan teknologi dan peralatan dan lainnya. Dan juga di lingkungan eksternal atau perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi, dan lainnya.
untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi perusahaan. Berikut adalah hal-hal yang dapat menimbulkan penolakan terhadap perubahan, yaitu ketidakpercayaan kepada orang yang mengusulkan perubahan. Hal ini akan menyebabkan efek yang besar terhadap sumber penolakan yang lain. Kemudian kepercayaan bahwa perubahan tidak diperlukan dikarenakan tanpa adanya perubahan. Orang-orang di dalam organisasi merasa sudah sangat baik. Perubahan biasanya berbiaya tinggi. Walaupun perubahan biasanya membawa keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi besarnya biaya yang harus dikeluarkan membuat perusahaan berpikir lebih mendalam sebelum menentukan perubahan. Ketakutan akan kegagalan. Apabila orang-orang dalam organisasi sudah terbiasa menggunakan cara atau metode lama, maka rencana perubahan membuat mereka ketakutan jika mereka tidak bisa menggunakan metode baru. Peran kepemimpinan terhadap manajemen perubahan. Alasan-alasan yang menjelaskan peran kepemimpinan sebagai salah satu faktor kritis dalam manajemen perubahan adalah sebagai berikut. Pimpinan organisasi baik yang bersifat pusat dan daerah maupun yang tersebar di dalam unit-unit merupakan kunci dari proses komunikasi. Dalam manajemen perubahan, kemudian membangun saluran komunikasi mengenai kebutuhan untuk berubah merupakan salah satu faktor penting pertama untuk mengimplementasikan perubahan. Kemudian peran aktif dan komitmen dari para pemimpin menentukan keberhasilan dari proses manajemen perubahan. Inisiatif dan komitmen dari pemimpin tertinggi saja tidak cukup untuk mensukseskan perubahan. Memang dukungan pimpinan puncak sangat penting, tetapi harus diingat bahwa struktur organisasi pemerintahan memiliki kedalaman struktur organisasi yang sangat besar, luas, dan beragam. Strategi perubahan. Terdapat tahapan strategi untuk memenuhi beberapa tujuan dari suatu organisasi. Untuk mengantisipasi perubahan, tahapan tersebut terdiri dari yang pertama, melakukan pengkajian. Sebelum melakukan perubahan, kita harus melakukan tahapan strategi, yaitu melakukan pengkajian. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap organisasi apapun tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh dari berbagai perubahan yang terjadi di luar organisasi. Perubahan yang terjadi di luar organisasi itu mencakup berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, teknologi, hukum, sosial budaya, dan sebagainya. Perubahan tersebut mempunyai dampak terhadap organisasi, baik dari dampak yang bersifat negatif maupun positif. 2. Melakukan identifikasi. Yang perlu diidentifikasi adalah dampak perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Setiap faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan organisasi harus diteliti secara cermat sehingga jelas permasalahannya dan dapat dipecahkan dengan tepat. Faktor yang paling sulit diidentifikasi adalah faktor eksternal lingkungan, baik secara nasional maupun global. Keberhasilan mendeteksi indikasi perubahan yang akan dan sedang terjadi sangat memungkinkan setiap organisasi untuk lebih cepat melakukan strategi perubahan yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, menetapkan perubahan. Sebelum langkah-langkah perubahan diambil, pimpinan organisasi harus yakin terlebih dahulu bahwa perubahan memang harus dilakukan baik dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi maupun dalam rangka mempertahankan eksistensi serta pengembangan dan pertumbuhan organisasi selanjutnya. Keempat, menentukan strategi. Apabila pimpinan organisasi yakin bahwa perubahan benar-benar harus dilakukan berdasarkan identifikasi dampak perubahan yang terjadi, maka pimpinan organisasi harus segera menyusun strategi untuk melakukannya. Penyusunan strategi tetap mengacu pada misi organisasi atau di mana misi sebagai implementasi dari visi organisasi. 5. Melakukan evaluasi. Untuk mengetahui apakah hasil dari perubahan itu bersifat positif atau negatif, perlu dilakukan penilaian atau evaluasi. Penilaian terhadap sifat perubahan sangat ditentukan sikap top manajemen atau Chief Executive Organization dan Stockholders.
Apakah mereka sensitif terhadap perubahan atau optimistik dalam risk taking atau pesimistik? Untuk menghadapi perubahan yang berkelanjutan diperlukan mindset yang fleksibel terhadap perubahan. Dengan melakukan analisa berdasarkan metode-metode expectation yang harus dilakukan. Apabila hasil perubahan sesuai dengan harapan atau expectation values, berarti berpengaruh positif terhadap organisasi, dan apabila sebaliknya berarti negatif. Tugas manajemen perubahan. Hal pertama yang perlu dipertimbangkan bagi seorang manajer perubahan adalah seberapa penting sih manajemen perubahan pada situasi saat ini. Maka dari itu, kita harus menggali lebih lanjut mengenai tugas spesifik dari manajemen perubahan. Tugas tersebut biasanya meliputi yang pertama, sponsorship. Artinya, memastikan ada sponsor aktif yang tertarik atas perubahan karena bertujuan mencapai hasil yang diinginkan bersama. Kedua, investasi. Manajemen perubahan juga bertugas untuk mendapatkan investasi dari mereka yang terlibat dan terpengaruh langsung atau tidak langsung dari perubahan. Ketiga, keterlibatan. Tugas lainnya adalah melibatkan orang yang tepat dalam desain dan pelaksanaan perubahan. Untuk memastikan perubahan yang dibuat adalah perubahan yang tepat. Selanjutnya, dampak. Manajemen perubahan juga harus bisa menilai dan mengatasi bagaimana perubahan akan mempengaruhi orang-orang. Komunikasi. Manajer juga bertanggung jawab untuk memberitahu semua orang yang terkena dampak dari perubahan, kemudian mempersiapkan. Tugas manajemen perubahan juga menyiapkan semua orang untuk beradaptasi dengan perubahan, dengan memastikan mereka memiliki informasi yang tepat, pelatihan, dan bantuan.